Hukum ketiga Newton. Rudy yang sedang marahnya menendang tembok dengan sepatunya, dan akhirnya ia mengalami cedera pada kakinya. Mengapa jari kaki Rudy itu cedera? Dalam ilustrasi ini, kamu dapat melihat bahwa Rudy itulah yang mengerjakan gaya pada tembok. Akan tetapi, sebagai reaksi dari tendangan itu, tembok berbalik mengerjakan gaya pada jari kakinya. Dan sayangnya jari kaki Rudy itu tidak sekuat tembok, sehingga jari kakinya mengalami cedera. Doronglah tembok kelasmu dengan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Kamu akan merasakan terdorong ke belakang, dan semakin kuat kamu mendorongnya, semakin kuat pula kamu terdorong ke belakang. Hal ini dapat kamu rasakan, kaki atau badanmu yang bergeser ke belakang. Mengapa kamu dapat bergeser? Tanganmu mengerjakan gaya ke tembok, dan sebagai reaksi dari dorongan atau tekananmu, tembok balik mengerjakan gaya padamu, sehingga kaki atau badanmu akan semakin bergeser ke belakang. Kedua ilustrasi ini diperhatikan oleh Newton, yang menyatakan bahwa gaya hanya ada jika sedikitnya ada dua benda yang berinteraksi. Dan pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B mengerjakan gaya pada A. Gaya pertama disebut dengan aksi, dan gaya kedua disebut dengan reaksi. Namun, bukan berarti aksi bekerja terlebih dahulu dari reaksi. Akan tetapi, kedua gaya ini terjadi bersamaan. Dari contoh-contoh sebelumnya, kita dapat melihat bahwa aksi berlawanan dengan reaksi. Akan tetapi, bagaimana dengan besar kedua gaya ini? Untuk mengetahuinya, perhatikan contoh berikut. Sediakan 2 buah neraca pegas dan 1 buah tiang. Untuk neraca pegas pertama atau A, tahan ujungnya pada tiang. Kemudian, hubungkan kain neraca kedua atau B dengan neraca A. Lalu tarik ujung neraca B dan suruh temanmu membaca skala pada tiap neraca pegas. Nah, coba kamu bandingkan hasil bacaan dari kedua neraca pegas tersebut. Dan hasilnya menunjukkan bahwa besar kedua gaya ini adalah sama, yaitu 5 Newton. Maka, dapat kita simpulkan bahwa besar aksi sama dengan reaksi. Dari pernyataan inilah, kita nyatakan hukum 3 Newton. Jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A, yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Atau, kadang-kadang, hukum 3 Newton dinyatakan sebagai berikut. Untuk setiap aksi, ada suatu reaksi yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dinyatakan dengan aksi sama dengan minus reaksi. Beberapa contoh hukum 3 Newton dalam keseharian. Seorang anak melompat dari skateboard. Saat anak itu melompat ke depan, skateboard meluncur ke belakang. Mengapa hal itu terjadi? Pada saat anak itu melompat, skateboard mengerahkan gaya pada kakinya, mendorong anak itu bergerak ke depan. Kaki anak tersebut mengerahkan gaya yang sama besar dan berlawanan arah dengan skateboard. Sehingga terdoronglah anak itu ke depan bersamaan dengan skateboard yang bergerak ke belakang. Tahukah kamu mengapa perenang dapat melintasi air? Dengan ayunan tangan dan kaki, perenang mendorong air ke belakang disebut aksi.
Sebagai reaksi, air mendorong kaki dan tangan perenang itu ke depan atau arah yang berlawanan. Apa yang terjadi ketika senapan menembakkan peluru? Senapan mendorong peluru ke depan atau disebut aksi. Nah, sebagai reaksinya, peluru itu mendorong senapan ke belakang. Jika senapan ditahan oleh penembak, maka penembak akan merasakan dorongan senapan. Kamu sudah mengetahui bahwa aksi dan reaksi sama besar dan berlawanan arah. Kalau begitu, setujukah kamu jika ada pernyataan bahwa kedua gaya ini akan saling meniadakan sehingga membentuk keseimbangan? Nah, jika dua benda A dan B berinteraksi, sebagai aksi benda A mengerjakan gaya pada B, atau FBA. Dan sebagai reaksinya, B mengerjakan gaya pada A, atau FAB. Perhatikan aksi FBA bekerja pada benda B, dan reaksi FAB bekerja pada benda A. Hal ini jelaslah bahwa aksi dan reaksi bekerja pada dua benda yang berbeda. Atau, aksi dan reaksi tidak pernah bekerja pada satu benda. Sehingga pernyataan sebelumnya dapat kita jawab bahwa aksi dan reaksi tidak mungkin saling meniadakan. Dengan kata lain, aksi dan reaksi tidak pernah membentuk keseimbangan. Karena kita ingat kembali bahwa keseimbangan terjadi jika dua gaya yang sama besar dan berlawanan arah yang bekerja pada satu benda.